percakapan antara aku dan diriku, dan tak ada yang dapat memisahkan. Bab 190, cukup satu pukulan. Namun, Cheng Jiling tidak berhenti, memutar pinggang dan perutnya, tubuhnya yang gesit berputar, secepat embusan angin, dan terus mengejarnya. Pegang bulan di tanganku. Ketika Cheng Jiling melakukan gerakan keduanya, kecepatannya menjadi lebih cepat, dan gerakan pedangnya menjadi lebih parah. Bahkan Li Xuanji sangat terkejut, dan dia akan mundur ke tepi ring, dan jika dia mundur, dia akan jatuh dari ring. Oleh karena itu, Li Xuanji tidak terus mundur, tetapi malah maju alih-alih mundur, bergegas ke depan dengan gerakan cepat dan keras, sedikit tanah di bawah kakinya, dan kemudian melompat tepat di atas kepala Cheng Jiling. Cheng Jiling membeku, berbalik dengan cepat dan bersiap untuk mengejar. Tetapi pada saat ini, Li Xuanji langsung mengeluarkan energi kemarahan dari tahap tengah bawaan, dan kemudian melambaikan tangan kanannya. Arai api bumi Hu. La. Dalam sekejap, dari 8 arah di tanah di sekitar Cheng Jiling, 8 api melonjak ke langit, setinggi 5 atau 6 meter, menjebak Cheng Jiling secara langsung. Berbaring di palung, lambaikan tanganmu ke dalam formasi, garpu lembu, ada desas-desus, ini hanyalah metode abadi. Bahwa Guru Li dapat membunuh orang dengan metode formasi, ini tidak salah. Harvey juga sedikit terkejut, sepertinya Algojo masih memiliki beberapa keterampilan. Namun, Harvey hanya sedikit terkejut, belum lagi luar biasa. Bagaimanapun, formasi yang diberikan guru kepadanya adalah semua formasi tingkat atas, yang jauh lebih kuat dari ini. Namun, dia terlalu malas untuk menggunakannya, dia lebih suka perasaan meninju daging. Pada saat ini, Cheng Jiling mengerutkan kening ketika dia melihat bahwa dia terjebak, dan menginjakkan kakinya di tanah, siap untuk melompat keluar dari formasi. Namun, saat Cheng Jiling melompat tinggi, Li Xuanji melambai langsung dengan satu tangan. Formasi api bumi membakar padang rumput dalam. Sekejap, 8 api yang membubung ke langit tampak berubah menjadi sungai api yang berjatuhan langsung ke arah Cheng Jiling. Melihat nyala api menyerang, wajah Cheng Jiling sangat berubah, dan dia langsung melambaikan satu potong. Hujan deras. Desir. Cahaya pedang perak melesat melintasi langit, dan energi pedang tampaknya telah berubah menjadi tetesan hujan, mengalir turun. Pedang Qi mengamuk, dan gelombang api terbang. Nyala api yang bergulir ini seperti tirai, dan robek berkeping-keping. Ketika api padam dan Cheng Jiling mendarat dan akan terus menyerang Li Xuanji, dia melihat bahwa Li Xuanji telah muncul di depan Cheng Jiling di beberapa titik. Dan telapak tangan kanan Li Xuanji berhenti beberapa sentimeter di atas kepala Cheng Jiling. Cheng Jiling terkejut, tersenyum pahit, dan berkata, "Tuan Li benar-benar luar biasa, aku kalah." Li Xuanji tersenyum ramah dan menarik tangannya, seperti seorang penatua yang baik, dan berkata, "Xiao Cheng, kamu sangat muda. Kekuatan, saya pasti akan menyusul tuanmu tepat waktu. Juga, Xiao Cheng, saya selalu mengagumi nama Tuan Liu, dapatkah saya merekomendasikannya?" Cheng Jiling mengangguk dan berkata, "Tuan Li, tuanku selalu sangat terlibat. Dalam perkenalan Jen, saya jarang melihat tamu, tetapi saya akan membawanya kepada Anda." Setelah berbicara, Cheng Jiling menyingkirkan pedangnya, berbalik dan melompat dari ring. Pada saat ini, tatapan semua orang yang hadir melihat Li Xuanji menjadi lebih menakjubkan. Cheng Jiling mengalahkan 15 jenderal berturut-turut, sementara Li Xuanji mengalahkan Cheng Jiling, yang cukup untuk membuktikan kekuatan menakutkan Li Xuanji. Selain itu, adegan Li Xuanji melambai ke dalam formasi barusan sangat membekas di benak mereka. Seperti yang diharapkan dari Guru Li, dia benar-benar kuat, dan dia dengan mudah mengalahkan murid pendekar pedang pengejar angin. Tuan Bu Cheng mungkin cukup kuat untuk mengalahkan 15 pembangkit tenaga listrik tingkat master besar berturut-turut. Aku takut kekuatannya akan cukup untuk meremehkan para pahlawan di kehidupan muda. Semua orang menghela nafas. Untungnya, saya naik kapal pesiar ini malam ini, jika tidak, bagaimana saya bisa melihat pertempuran yang begitu indah? Namun, pada saat ini, Li Xuanji berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, menoleh untuk melihat Harvey di bawah, dan berkata dengan keras, "Presiden Harvey, bukankah Anda mengatakan ingin bersaing dengan saya di sini? Kalau begitu, silakan naik ke panggung sekarang." Li Xuanji melanjutkan, "Tentu saja, jika Anda takut dan tidak berani naik ke panggung, Anda dapat mengatakannya secara langsung. Selama Anda meminta maaf kepada saya di depan semua orang, saya akan memaafkan Anda karena tidak sopan kepada saya. Presiden, lupakan saja, Anda baru saja melihatnya, Tuan Li seperti peri. Bahkan Cheng Jiling bukan lawannya.
Jika Anda melawannya, Anda pasti akan kalah jika Anda memberikannya. Tuan Li, itu tidak memalukan. Presiden Harvey, jangan pergi dengan caramu sendiri, jangan sampai kamu terluka oleh metode abadi, Guru Li. Pada saat ini, beberapa orang kaya dan terkenal di Yangcheng mulai membujuk Fang. Lagi pula, sekarang Harvey dan Tuan Du berteman, mereka tentu tidak ingin Harvey kacau karena wajah Tuan Du. Tuan Harvey, mengapa Anda tidak meminta maaf, lupakan saja. Du Tianlong juga berkata. Harvey, kali ini jangan keras kepala. Li Xuanji bukanlah seseorang yang seharusnya muncul di dunia sekuler. Jangan melawannya. Mu Erlene mengerutkan kening dan membujuk. Lagi pula, adegan Li Xuanji melambaikan tangannya ke formasi barusan benar-benar mengejutkannya. Li Xuanji berdiri di atas panggung, matanya acuh tak acuh, seperti seorang ahli di luar dunia. Presiden Harvey, minta maaf padaku, dan aku akan melepaskanmu. Minta maaf. Tidak mungkin. Petik 2. Harvey tersenyum, dengan kekuatanmu, kamu benar-benar tidak bisa masuk ke mataku. Yang aku butuhkan hanyalah satu pukulan kaleng. Membunuhmu. Jadi mengapa aku harus meminta maaf padamu? Petik 2. Mendengar kata-kata Harvey, semua orang yang hadir tercengang, bertanya-tanya apakah Harvey gila. Membunuh Guru Li dengan satu pukulan, apakah Anda pikir Anda adalah pendekar pedang pemburu angin Liu Qingshan? Presiden Harvey, kamu tidak demam, kamu tidak bisa bicara omong kosong. Jangan katakan membunuh Tuan Li, aku khawatir kamu tidak akan bisa mendekati Tuan Li. Presiden Harvey, sementara Tuan Li belum marah, cepat minta maaf, dan tuluslah. Namun, Harvey mengabaikan saran semua orang dan langsung berdiri. Li Xuanji menatap Harvey dengan cermat dan mencibir, Presiden Harvey, naik ke atas panggung, saya ingin melihat bagaimana Anda membunuh saya dengan satu pukulan. Mata Harvey seperti bintang, dan dia menatap Li Xuanji di atas panggung, berkata dalam kaget, Li Xuanji, saya menyarankan Anda untuk menggunakan semua kekuatan Anda untuk memblokir pukulan saya. Jika tidak, ketika saya berkuasa, Anda akan mati. Sombong. Li Xuanji benar-benar marah sekarang, dia menunjuk Harvey dan berkata dengan marah, ayo cepat ke atas panggung, jangan coba-coba membicarakannya. Oke, aku akan naik. Kata Harvey ringan, dan kemudian langsung keluar. Terkunci. Pada saat kaki melangkah keluar, paksaan yang gelap, kejam, dan jahat menyebar seperti gelombang besar, menutupi seluruh lantai bawah tanah. Semua orang yang hadir tercengang merasakan hawa dingin menusuk tulang menembus seluruh tubuh, dan itu bahkan lebih seperti tenggelam, sulit bernapas, dan mereka bahkan tidak bisa berbicara. Mereka benar-benar tidak mengerti mengapa aura Harvey begitu menakutkan, seperti mengubah tempat ini menjadi neraka. Du Tianlong, Mu Erlene, dan Jiang Sheng, yang paling dekat dengan Harvey, gemetaran. Bahkan Cheng Jiling di kejauhan berkeringat dingin saat ini. Bab 191. Bab 191, Ketenaran Perang Dunia I. Dia menatap Harvey dengan cermat, sangat bingung di dalam hatinya. Tingkat paksaan ini, dia hanya merasakannya dari tuannya. Sebelum itu, dia tidak pernah menganggap serius Harvey, merasa bahwa Harvey lebih rendah dari jenderal-jenderal seperti Jiang Sheng dan Han Dong. Tetapi sekarang setelah saya melihatnya, saya menyadari bahwa saya benar-benar salah. Cheng Jiling menyipitkan mata untuk melihat Harvey, dan bergumam, saya tidak berharap untuk menyembunyikan seorang master. Pada saat ini, Li Xuanji di atas panggung juga terkejut. Dia dengan cepat mengerahkan semua energi sejatinya dan menyebarkan paksaannya untuk melawannya. Namun, yang membuatnya takut adalah bahwa itu tidak berhasil sama sekali. Jika paksaan yang dilepaskan oleh dirinya sendiri adalah Jiang He, maka paksaan yang dilepaskan oleh Harvey adalah Wang Yang. Tekanan keras membuatnya bernapas dengan cepat, dan pinggang yang berdiri dengan bangga sedikit tertekuk. Kamu? Siapa kamu? Li Xuanji mendesis, matanya merah. Ini sama sekali bukan paksaan dan aura yang seharusnya dimiliki oleh penguasa kota kecil. Terlebih lagi, basis kultivasi anak ini pasti jauh lebih tinggi dari dirinya. Pergi ke neraka dan tanyakan pada penguasa neraka. Harvey menjawab dengan acuh tak acuh, dan kemudian menginjak kakinya. Bang, tanah. Yang terbuat dari paduan retak langsung, dan seluruh kapal pesiar bergetar, seolah-olah itu menyebabkan gempa bumi dan tsunami. Tentu saja, alasan gerakan semacam ini adalah karena Harvey langsung meningkatkan kultivasinya ke kesempurnaan besar bawaan, yang dua alam kecil lebih tinggi dari Li Xuanji. Karena itu, Harvey sangat marah sekarang, merasakan nyala api yang membakar di dadanya. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bukan orang baik, tetapi dia selalu memiliki prinsip dan intinya sendiri. Jangan bunuh orang yang tidak bersalah, bunuh saja mereka yang pantas dibunuh. Tapi lelaki tampan di depannya ini tidak lagi layak disebut manusia. Karena itu, Harvey tidak pernah berpikir untuk membuat pertengkaran kecil dengannya, siap membunuhnya dengan satu gerakan. Desir. Kecepatan Harvey sangat cepat, dan dia melompat lebih dari 20 meter dalam sekejap. Kekacauan-kekacauan naga tinju. Dengan teriakan marah, Harvey melepaskan pukulan, membanting ke arah wajah Li Xuanji. Aom. Pada saat ini, semua orang sepertinya mendengar raungan naga barbar kuno. Selain itu, yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa ki hitam gelap yang menyebalkan yang menyebar dari tubuh Harvey tampaknya telah berubah menjadi naga gila hitam dan melilitnya. Tinju kanannya berubah menjadi kepala naga, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit Li Xuanji. Ketika Li Xuanji melihat pukulan Harvey, dia hampir ketakutan gila.
Ketenangan pada saat ini sudah lama hilang, dia dengan cepat mengerahkan semua ki sejatinya, membuat segel di tangannya, dan mengatakan sesuatu di mulutnya. Arai api bumi. Arai es. Dalam sekejap, dua susunan pembunuh Feng Shui terbentuk. Dinding api dan es dengan ketinggian 5 atau 6 meter di kedua sisi dan ketebalan setengah meter menghalangi Harvey. Melihat bahwa arena dipenuhi dengan api dan es lagi, ada seruan satu demi satu di tempat kejadian. Namun, yang membuat semua orang semakin ketakutan adalah bahwa dua formasi pembunuhan Feng Shui yang diatur oleh Li Xuanji tidak berpengaruh sama sekali. Ledakan. Suara guntur yang teredam meledak. Saya melihat bahwa dinding api dan es runtuh dalam sekejap. Presiden Harvey, mengapa kamu ingin membunuhku? Mengapa kamu sangat membenciku? Aku jelas tidak memiliki keluhan denganmu. Li Xuanji benar-benar ketakutan dan pingsan, dan meraung pada Harvey. Aku berjanji pada bayi-bayi yang meninggal secara tragis, aku akan membalas mereka. Harvey menjawab dengan dingin, tetapi kecepatan tinjunya tidak melambat. Jadi kamu sudah tahu. Li Xuanji tersenyum muram, karena itu masalahnya, maka aku tidak perlu bersembunyi lagi. Setelah berbicara, Li Xuanji langsung merobek ikat pinggang di lehernya. Tablet dilemparkan ke udara, dan kemudian dia menggigit jarinya, mengarahkannya ke tengah alisnya, dan melantunkan mantra jahat diam-diam di mulutnya. Formasi hantu jahat Yin. Dalam sekejap, seluruh wajah Li Xuanji menjadi mengerikan dan bengkok, seperti monster. Wuhu! Selain itu, angin suram bertiup di seluruh arena, dan lolongan hantu dan serigala terdengar. Segera setelah itu, saya melihat roh-roh ganas keluar dari jimat. Ada ratusan roh ganas, termasuk anak-anak, dewasa, pria dan wanita, tua dan muda. Dengan kebencian dan kebencian yang tak ada habisnya, ratusan dan roh ganas ini bergegas menuju Harvey. Pada saat ini, semua orang di antara hadirin menjadi pucat karena ketakutan dan gemetaran. Lalu, apa-apaan itu? Petik 2. Mungkinkah, apakah hantu-hantu ini? Petik 2. Li, bagaimana mungkin Guru Li membawa hantu-hantu ini bersamanya? Sesuatu. Di atas panggung. Berapa banyak orang tidak bersalah yang kamu bunuh? Harvey benar-benar marah. Pria dengan hati yang kejam ini tidak bisa dimaafkan. Mati. Ledakan itu meledak. Pong. Ratusan roh ganas semuanya hancur berkeping-keping. Tanpa halangan dari jiwa-jiwa yang tidak adil ini, pukulan Harvey telah mendarat di wajah Li Xuanji. Kedengarannya seperti semangka meletus. Berdebar. Mayat tanpa kepala Li Xuanji jatuh langsung ke tanah. Terkunci. Harvey mendarat di atas panggung dengan mantap, dan semua tekanan padanya menghilang. Pada saat ini, seluruh pemandangan menjadi sunyi senyap. Lalu, jeritan histeris terdengar, sebagian besar suara wanita, tetapi juga suara pria. Hanya satu pukulan. Benar-benar hanya satu pukulan. Master Li yang kuat terbunuh. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan mengira mereka mengalami mimpi buruk. Guru Li sudah mati. Tuan Li benar-benar mati. Mati begitu langsung, sangat sederhana. Tentu saja, pemandangan hantu yang mengambang di atas ring barusan membuat mereka masih segar dalam ingatan mereka. Banyak orang yang begitu ketakutan hingga basah kuyup oleh keringat, dan ada juga yang langsung takut untuk buang air kecil. Orang-orang yang duduk di sini adalah orang kaya dan terkenal, bagaimana Anda pernah melihat pertempuran seperti itu? Mereka memang mencari keseruan, tapi apakah ini terlalu seru? Mungkinkah ini adalah kekuatan Tuan Harvey? Kata Du Tianlong sebentar-sebentar, kekaguman di matanya tidak bisa disembunyikan. Dia beruntung telah membuat pilihan yang paling tepat dan tidak menjadi musuh Harvey. Bagaimana karakter seperti naga sungguhan bisa terjebak di satu kota dan satu provinsi? Wajah Jiang Sheng dan Han Dong pucat, dan mereka merasa darah di tubuh mereka telah memadat, mereka menatap kosong pada Harvey, tidak bisa bergerak. Song Jin Chao, Luo Chanxin dan Nalan Changsheng bahkan lebih ketakutan dan gelisah. Lagi pula, belum lama ini, mereka bergabung untuk menekan Harvey. Tapi sekarang, mereka bahkan bisa membunuh Master Li dengan mudah. Bukankah membunuh mereka semudah menginjak semut? Mereka sangat menyesalinya. Mengetahui bahwa anak ini sangat kuat, sudah terlambat bagi mereka untuk berteman, jadi beraninya mereka menyinggung. Secara keseluruhan, malam ini pertempuran ini akan menyebar ke seluruh provinsi Nanyu. Dan nama Harvey juga akan menyebar ke seluruh provinsi Nanyu dan diketahui semua orang di kelas atas provinsi Nanyu. Pada saat ini, Harvey berdiri diam di atas panggung, melihat sekeliling selama seminggu, dan berkata dengan ringan, kamu pasti sangat bingung, mengapa aku ingin membunuh Li Xuanji, kan? Kerumunan tidak menanggapi, tepatnya, mereka tidak berani menjawab. Mereka takut menyinggung Harvey. Dewa seperti ini, aku takut satu jari bisa menghancurkan mereka. Bab 192. Bab 192, Aspirasi Ling Yun. Harvey melirik semua orang dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya pikir Anda seharusnya melihatnya sekarang. Li Xuanji melepaskan dari jimat semua jiwa kematian yang tragis. Saya tidak tahu berapa banyak orang tak bersalah yang dia bunuh. Orang-orang, tetapi dari jumlah sekarang, itu tidak kurang dari 100 orang, dan bayi dan anak-anak berjumlah lebih dari setengahnya. Selain itu, jiwa-jiwa yang tidak adil ini dipenjara dalam jimat oleh sihir terlarangnya, dan mereka menjadi alatnya untuk menyakiti orang lain. Hantu yang dipenjara dalam jimat tidak akan pernah terlahir kembali. Guru Li yang Anda kagumi di dalam hati Anda, dermawan yang dipuji oleh semua orang, sebenarnya adalah iblis di kulit manusia.
Itu saja yang ingin saya katakan, apakah Anda percaya atau tidak? Setelah jeda, Harvey melirik penonton. Tentu saja, jika ada di antara kalian yang kesal dan ingin membalas dendam Li Xuanji, kalian bisa datang kepadaku. Mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut. Menggigil, kepalanya bergetar seperti mainan. Siapa yang berani membalas dendam padamu, bukankah itu terlalu lama untuk hidup? Kemudian, Harvey melompat ringan dan melompat dari ring. Tuan Harvey. Harvey. Du Tianlong dan Mu Erlene menyapanya pada saat yang bersamaan. Apakah kamu percaya dengan apa yang aku katakan? Harvey bertanya. Aku percaya, tentu saja aku percaya. Du Tianlong mengangguk lagi, dan berkata, Li Xuanji. Ini sangat pandai menyamar, aku tidak menyangka dia menjadi pria berkepala serigala seperti itu. Ada orang yang terlihat compang camping dan penampilannya tidak baik, tetapi sebenarnya mereka memiliki hati yang baik. Jadi, kamu tidak bisa hanya melihat seseorang dari penampilannya. Kata Harvey acuh tak acuh. Yah. Du Tianlong mengangguk dan berkata dengan kejam, ngomong-ngomong, aku memikirkan Huang Jiadi lagi. Jiang Seng, pergi dan cari tahu, di mana Huang Jiadi. Ya. Jiang Seng mengangguk, lalu bergegas mencari seseorang. Haha, benar-benar pahlawan dari seorang anak laki-laki tanpa diduga, Aorus Hills benar-benar menyembunyikan naga asli seperti Presiden Harvey pada. Saat ini, Ma Yulin datang sambil tersenyum. Harvey tersenyum dan bertanya, Tuan Ma, saya membunuh seseorang di sini, apakah tidak apa-apa? Tentu saja tidak ada masalah, bajingan seperti Li Xuanji akan mati. Ma Yulin melambaikan tangannya. Lalu mengeluarkan kartu nama khusus dan menyerahkannya kepada Harvey. Presiden Harvey, saya ingin berteman dengan Anda. Jika ada tempat yang bisa berguna bagi Ma Yulin saya di masa depan, Anda dapat menghubungi saya. Orang-orang di sekitar melihat Ma Yulin memberi Harvey kartu nama, dan mereka sangat iri. Lagi pula, aset keluarga Ma hampir 100 miliar, dan itu memiliki banyak pengaruh tidak hanya di Yangcheng, tetapi bahkan di seluruh Cina Selatan. Wilayah. Dimungkinkan untuk mendapatkan persahabatan keluarga Ma. Cukup untuk membuat orang biasa melayang ke langit. Tentu saja, mereka iri, tidak cemburu sama sekali. Bagaimanapun, Harvey memiliki kekuatan untuk membuat keluarga Ma menyanjung. Oke, Fang. Sun mengangguk dan meletakkan kartu nama itu dengan santai. Melihat bahwa Harvey telah menerima kartu nama itu, Ma Yulin tersenyum puas dan berkata, ngomong-ngomong, Tuan Harvey dan Nona Mu, karena peluangnya telah meningkat 10 kali lipat sekarang. Jadi taruhan dua taruhannya juga digandakan 10 kali lipat. Apa? 10 kali lipat. Mu Erlene tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, sepasang mata yang indah menatap bosnya. Bahkan jika dia bukan orang yang serakah, dia ketakutan saat ini. Ya, Nona Mu. Petik 2. Ma Yulin mengangguk sambil tersenyum. Mu Erlene menarik napas dalam-dalam, dan jantungnya berdetak kencang. Jika Anda menggandakannya 10 kali lipat, selain dari pokok, Anda akan menghasilkan 1,8 miliar, dan Harvey akan menghasilkan 7,2 miliar. Total aset saya dan Harvey sekarang telah mencapai 10 miliar. Uang datang terlalu cepat, bukan? Uang orang kaya mudah dibuat. Harvey mengedipkan mata pada Mu Erlene, dan berkata, saudarimu, bagaimana rasanya menjadi kaya dalam semalam? Mu Erlene menarik-narik rambutnya, berpura-pura tenang dan berkata, juga. Masih baik-baik saja. Du Tianlong dan Ma Yulin tertawa terbahak-bahak. Kemudian, setelah menyapa Harvey dan Du Tianlong, Ma Yulin pergi. Namun, begitu Ma Yulin meninggalkan kaki depan, Song Jinchao, Luo Chanxin, dan Nalan Changsheng datang dengan kaki belakang. Pada saat ini, ketiga Song Jinchao memandang Harvey lagi, dan tidak ada lagi penghinaan, tetapi hanya rasa kagum yang kuat. Song Jinchao menemani wajah tersenyum, membungkuk sedikit, dan berkata, Presiden Harvey, saya telah banyak menyinggung Anda sekarang, saya harap Anda memaafkan saya. Presiden Harvey, Luo yang tidak tahu apa-apa. Anda minta maaf. Luo Chanxin juga dengan cepat meminta maaf. Nalan Changsheng juga buru-buru melangkah maju dan berlutut, Presiden Harvey, saya tahu bahwa permintaan maaf lisan terlalu munafik. Presiden Harvey, Anda berkata, apapun yang Anda inginkan, Changsheng akan mencoba yang terbaik untuk memuaskannya. Ya, Presiden Harvey, saya juga bersedia memberikan kompensasi. Selama Presiden Harvey bisa memaafkan kami akan memberikan apapun yang kamu inginkan. Song Jinchao dan Luo Chanxin dengan cepat bergema. Melihat mereka bertiga yang telah diseret dengan 258. 000 hingga 80. 000 belum lama ini semuanya pemalu dan tersentak, Du Tianlong merasa sangat lega dan sangat menyegarkan. Mu Erlene juga menghela nafas sebentar. Ternyata kekuatannya begitu kuat sehingga dia benar-benar bisa melakukan apapun yang dia mau. Bahkan karakter yang paling sombong pun harus menyerah. Mu Erlene tiba-tiba merasa bahwa jika Harvey ada di sana, dia mungkin benar-benar bisa mendapatkan kebebasan sejati. Harvey memandang mereka bertiga dengan acuh tak acuh, dan berkata, jika kamu benar-benar ingin aku memaafkan, itu bukan tidak mungkin. Mendengar kata-kata Harvey, ketiga Song Jinchao sangat gembira. Mampu berteman dengan Harvey, bukan musuh, secara alami adalah yang terbaik. Namun, kalimat Harvey berikutnya membuat ketiga Song Jinchao menjadi bodoh. Selama kamu mau menyerah pada kamar dagang 5 nagaku, aku akan memaafkanmu. Petik 2. Mulut Harvey terangkat dan sebuah senyuman muncul. Meskipun Harvey tersenyum tidak berbahaya, ketiga Song Jinchao merasa bahwa senyum itu sangat jahat dan dingin.
Song Jinchao menyeka keringat dari dahinya dan berkata, Fang. Presiden Harvey, ini agak buruk. Luo Chanxin dan Nalan Changsheng juga memerintahkan mengangguk. Bagaimanapun, mereka bertiga juga adalah penguasa kota, dan mereka secara alami tidak mau membiarkan mereka menyerah seperti ini. Kamu tidak perlu terburu-buru untuk memberiku jawaban, aku akan memberimu 3 hari untuk memikirkannya. Petik 2. Harvey berkata dengan ringan, setelah 3 hari, jika kamu sudah mempertimbangkannya, pergilah ke Aorus Hills untuk menemukannya. Setelah 3 hari, jika ada yang tidak datang, maka saatnya tiba. Jangan salahkan saya karena memalingkan muka. Setelah selesai berbicara, Harvey berjalan ke atas bersama Du Tianlong dan Mu Erlene. Lagu tua, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Luo Chanxin memandang Song Jinchao dan bertanya dengan cemas. Nalan Changsheng menghela nafas dalam-dalam dan bergumam, aku tidak menyangka anak ini memiliki ambisi yang begitu besar, dan dia bahkan berpikir untuk membuat kita semua menyerah padanya. Dia menuju posisi penguasa Provinsi Nanyu. Tuan Provinsi Nanyu. Luo Chan tersenyum pahit dan berkata, aku berkata 9.000 tahun, kamu terlalu naif. Anak ini memiliki ambisi Lingyun, kamu pikir dia hanya bisa menggunakan 1 kota dan 1 provinsi. Lihat itu. Lalu apa maksudmu? Nalan Changsheng menelan ludah dan berkata, ambisinya adalah seluruh Tiongkok. Bab 193. Bab 193, bayar kembali akun. Seharusnya tidak salah. Petik 2. Luo Chanxin mengangguk. Ini terlalu sulit, tidak mungkin dilakukan sama sekali. Petik 2. Nalan Changsheng menggelengkan kepalanya dan berkata, saat ini Tiongkok dibagi menjadi beberapa kelompok, dengan harimau menduduki Tiongkok Timur dan Utara, dan penjaga Buddha di Tiongkok Tengah. Ada serigala yang mengintai barat daya, dan ada serigala di barat laut. Elang soliter melonjak, hanya kita yang tersebar di Cina Selatan. Jika ambisi Presiden Harvey adalah seluruh Cina, maka dia setidaknya harus menjadi Raja Cina Selatan terlebih dahulu. Apalagi, bahkan jika anak ini menjadi Raja Cina Selatan, dia ingin menjadikan Raja Harimau, Dewa Buddha, Dewa Chang tidak diragukan lagi sulit bagi serigala dan elang kesepian untuk menyerah. Changsheng, kamu benar, Harvey masih terlalu muda untuk bersaing dengan tuan-tuan kuno ini, kata Song Jinchao. Oh, aku berkata Changsheng, Lao Song, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Tugas yang paling mendesak sekarang adalah bagaimana menjawab Presiden Harvey, Luo Chan berkata tanpa daya. Nalan Changsheng menyipitkan matanya dan berkata, tunggu sebentar, saya mendengar bahwa Harvey telah menyinggung asosiasi Wushu Nanyu beberapa hari yang lalu. Dengan gaya balas dendam Nanyu Wushu, Harvey pasti tidak akan membiarkan Harvey pergi. Takut, itu saja. Dalam 2 hari, asosiasi Wushu Guangdong Selatan akan memulai aksinya. Jika Harvey bahkan dapat menahan asosiasi Wushu Nanyu, itu berarti anak ini benar-benar memiliki kekuatan dan kualifikasi untuk menjadi raja kita. Saat itu waktu, kami akan memberitahu Harvey lagi. Belum terlambat untuk menyerah. Tentu saja, jika anak ini sayangnya jatuh dalam konfrontasi ini, maka ancaman kami akan dicabut. Oke, Changsheng, maka lakukan apa yang kamu katakan. Song Jinchao mengangguk. Luo Chanxin memindahkan manik-manik di tangannya dan berkata, sejujurnya, saya harap anak ini dapat membunuh prestise asosiasi Wushu Nanyu. Bagaimanapun, asosiasi Wushu Nanyu telah sangat arogan tahun ini, itu hanya melanggar hukum. Nalan Changsheng menyipitkan matanya dan berkata, maka itu tergantung pada apakah anak ini memiliki kekuatan. Pada saat yang sama, puncak kapal pesiar. Pada saat ini, Jiang Sheng, yang pergi mencari Huang Jiadi, telah kembali. Presiden, Huang Jiadi telah pergi, dia tidak dapat ditemukan dimanapun di kapal pesiar, kata Jiang Sheng. Hilang. Petik 2. Du Tianlong menyipitkan mata, sepertinya Huang Jiadi melihat situasinya tidak benar dan melarikan diri dengan kapal pesiar. Presiden, apa yang harus saya lakukan? Jiang Sheng bertanya. Tidak apa-apa. Du Tianlong menggelengkan kepalanya, saya khawatir Li Xuanji adalah pendukungnya saat ini. Sekarang setelah Li Xuanji mati, apa yang dia lawan dengan saya? Jiang Sheng, Anda harus memanggil saudara-saudara di bawah dan meminta mereka untuk cari seluruh kota Huang Jiadi, begitu ada berita, segera laporkan. Ya. Jiang Sheng mengangguk setuju. Kemudian, Du Tianlong berjalan menuju Harvey yang berdiri di samping kapal pesiar. Tuan Harvey, meskipun Anda menunjukkan kekuatan luar biasa Anda hari ini, semua orang menghormati dan takut pada Anda. Namun, akan sulit untuk membuat Song Jinchao menyerah begitu saja. Du Tianlong melirik Harvey, melanjutkan, saya takut bahwa mereka tidak akan setuju ketika saatnya tiba, dan mereka akan memecahkan jaring bersama kita. Harvey melihat jauh ke kejauhan, dan berkata, perkelahian akan merugikan keduanya, dan kerjasama akan menguntungkan keduanya. Saya pikir mereka harus membedakan pentingnya itu. Pro dan kontra. Tunggu, saya pikir dalam 3 hari, mereka seharusnya membuat keputusan terbaik. Hari berikutnya. Du Tianlong awalnya ingin tinggal bersama Harvey dan musuhnya selama beberapa hari lagi, tetapi Harvey dengan sopan menolak mengingat itu adalah waktu yang penting sekarang. Meskipun Wang Qi tidak menelepon dirinya sendiri selama 2 hari terakhir, Harvey merasa tidak aman sekarang, dia selalu merasa bahwa itu hanya ketenangan sebelum badai. Jadi, setelah makan siang, Harvey menjelaskan sesuatu kepada Du Tianlong, dan kemudian langsung kembali ke Aorus Hills. Sekitar jam 4 sore.
Di kota Aorus Hills, langit yang semula cerah tiba-tiba tertutup awan gelap dan angin kencang, menandakan bahwa hujan deras akan datang. Pejalan kaki di jalan terburu-buru dan mempercepat langkah mereka. Ledakan, awan gelap. Meraung di langit, guntur meraung. Setelah beberapa saat, langit tampak pecah oleh celah, dan hujan turun. Namun, saat pejalan kaki berlari dengan tergesa-gesa, ada 3 orang berpakaian aneh berjalan tidak tergesa-gesa di jalan. Di tengah hujan deras yang berkabut, penampilan ketiga orang ini dapat terlihat dengan jelas. Meskipun ketiga orang ini berbeda tinggi, penampilan, dan sosoknya, mereka semua berpakaian dengan cara yang sama. Ini adalah 3 pria parubaya dengan roti di kepala mereka, mengenakan jubah gosip hitam, pedang panjang di punggung mereka, dan pengocok di tangan mereka. Dan yang mengejutkan, sepertinya ada aliran udara tak kasat mata di sekitar tubuh ketiga orang itu, yang langsung memantul dari tetesan air hujan yang jatuh. Oleh karena itu, meskipun mereka bertiga berjalan di tengah hujan lebat, tidak ada tanda-tanda akan basah. Pada saat yang sama, Klub Hinia. Mengenakan seragam keamanan, Wang Qi berdiri di pintu dengan rokok di mulutnya, melihat hujan badai di luar, alisnya berkerut tanpa sadar. Kakak Wang, aku masih mencarimu kemana-mana, tapi aku tidak menyangka kamu ada di sini. Zhang Mang, seorang pria jangkung dan agung, berjalan mendekat sambil tersenyum, diikuti oleh Wu Yupeng dan Zhang Xiong. Saudara Wang, jangan terlalu gugup. Sekarang kamar dagang wulong kami adalah tuan nomor 1 di Aorus Hills, dan tidak ada yang berani membuat masalah. Kata Wu Yupeng sambil tersenyum. Wang Qi menghembuskan kepulan asap dan berkata, badai hujan ini agak terlalu tiba-tiba, dan saya selalu merasa sedikit tidak nyaman. Ada apa? Zhang Xiong tertawa dan berkata, bukankah normal jika hujan turun dengan lebat? Musim panas. Saudara Wang, Anda terlalu gugup 2 hari ini dan tekanan mental Anda terlalu tinggi, jadi Anda curiga. Jangan khawatir, Saudara Wang, semuanya akan baik-baik saja, atau Anda dapat beristirahat, ketiganya kami hanya akan menonton. Petik 2. Kata Zhang Mang. Wang Qi berkata tanpa daya, Brother York meminta kita untuk menjaga clubhouse. Tentu saja kita harus melakukan yang terbaik, tetapi kita tidak boleh membuat kesalahan. Jika sesuatu benar-benar terjadi, ketika Brother York kembali, bagaimana kita harus menjelaskannya? Oke, kalau begitu mari kita jaga bersama, saran. Zhang Mang. Hei, kami melihat seseorang berjalan ke arah kami. Petik 2. Wu Yupeng menunjuk keluar dan mengatakan sesuatu. Wu tua, apakah kamu bingung? Hujan turun dengan deras, bagaimana mungkin seseorang berlarian di luar? Zhang Xiong berkata dengan senyum lucu. Tidak, lihat, ada orang sungguhan atau 3. Wu Yupeng menunjuk tidak jauh dan berteriak. Wang Qi, Zhang Mang, dan Zhang Xiong melihat bahwa Wu Yupeng sepertinya tidak bercanda, jadi mereka melihat ke arah jari mereka. Persetan benar-benar ada orang. Zhang Xiong berseru dan berkata, mengapa kamu tampak seperti 3 penganut Tao? Wang Qi menatap 3 orang Tao yang berjalan di kejauhan, matanya tiba-tiba berubah, dan berkata, tidak, ini jelas bukan 3 orang biasa. Meskipun ketiga Taois ini berjalan di tengah hujan lebat, mereka tidak basah kuyup oleh hujan sama sekali. Sialan itu benar. Zhang Xiong tampak tercengang, tampaknya ketiga Tao ini tidak sederhana. Namun, tepat ketika Wang Qi dan Yang lainnya sedang berbicara, ketiga Taois itu telah mencapai pintu klub Hinia dan berhenti. Wang Qi dan keempatnya segera memadamkan puntung rokok, dan menatap ketiga Taois dengan waspada. Dalam cuaca hujan ini, 3 Taois tiba-tiba berkunjung, yang benar-benar membuat orang merasa aneh. Pada saat ini, 3 Taois berdiri di pintu, melirik papan nama, dan kemudian melangkah maju dan menaiki tangga. Berhenti. Wang Qi mendengus ringan, dan kemudian bertanya dengan tatapan waspada, ada apa dengan ketiga pendeta Tao itu? Taois yang ramping itu tersenyum dan bertanya, apakah Harvey ada di sana? Mendengar itu, Wang Qi dan keempatnya tercengang dan bingung. Mencari seseorang yang Anda kenal. Hanya tidak tahu apakah itu musuh atau teman. Oleh karena itu, Wang Qi dan yang lainnya tidak mengendurkan kewaspadaan mereka. Wajah Wang Qi sedikit melunak, dan berkata, pendeta Tao ini, apa yang Anda cari untuk saudara kita? Pendeta Tao yang ramping menjentikkan debu, masih dengan senyum di wajahnya, dan berkata dengan ringan, kami sedang mencari untuk saudara laki-laki. Harvey membayar sebuah akun. Bab 194. Bab 194, kematian adalah kembalinya. Mendengar ini, Wang Qi dan keempatnya tercengang. Bayar akun. Apa artinya? Mungkinkah saudara York berhutang uang kepada ketiga penganut Tao ini? Tapi bagaimana ini mungkin? Dengan nilai Brother York saat ini, bagaimana dia bisa berhutang uang kepada orang lain? Wang Qi sedikit mengernyit, dan berkata, pendeta Tao ini, tolong jelaskan kata-katamu. Apa yang akan kamu bayar untuk saudara kita Sun? Suara itu jatuh. Wang Qi, Zhang Mang, Zhang Xiong dan Wu Yupeng mengerahkan ki sejati mereka pada saat yang sama, dan tekanan pada tubuh mereka meledak seketika. Namun, ketiga Taois ini berdiri dengan acuh tak acuh dan tidak terpengaruh sama sekali. Artis bela diri Hautian kecil, berani pamer di depan kita, itu benar-benar konyol. Tao yang ramping mencibir, seluruh tubuhnya terkejut, dan paksaan menyebar langsung dalam sekejap. Paksaan yang dilakukan Wang Qi dan mereka berempat hancur sangat kuat. Wang Qi dan keempatnya tiba-tiba mengubah wajah mereka. Budidaya Tao di depannya pasti telah melampaui yang didapat dan mencapai bawaan. Taois yang ramping tersenyum menghina, dan kemudian berkata, seperti kata pepatah, membunuh hidup seseorang untuk membayar hutang seseorang dan membayar
membayar uang adalah adil dan benar. Harvey membunuh murid sekte Tianyi saya, dan tentu saja dia harus membayarnya Tianyi sekte. Ketika mereka berempat mendengar ini, ekspresi Wang Qi menjadi jelek. Meskipun mereka tidak tahu sekte macam apa sekte Tianyi ini, yang pasti sekte Tianyi ini jelas merupakan sekte seni bela diri kuno. Dalam 2 dekade terakhir, dengan kebangkitan seni bela diri kuno, sekolah seni bela diri kuno utama bermunculan seperti rebung setelah hujan. Dalam keadaan normal, dunia sekuler dan dunia seni bela diri kuno memiliki air yang baik dan bukan air sungai. Bagaimanapun, ada asosiasi Wushu Senzu untuk menahan sekte-sekte ini. Namun, seiring berjalannya waktu, asosiasi Wushu Senzu telah berubah beberapa kali, dan kekuatan ikatan asosiasi Wushu Senzu telah menjadi semakin kecil, sehingga beberapa sekte seni bela diri kuno mulai membuat gelombang. Wang Qi dan yang lainnya mengetahui hal-hal ini karena mereka sendiri yang berlatih seni bela diri kuno. Hanya saja yang tidak bisa mereka pahami adalah, kapan Brother York bahkan menyinggung sekte seni bela diri kuno. Sekolah seni bela diri kuno tidak sebanding dengan beberapa kamar dagang dan organisasi di dunia sekuler. Bagaimanapun, sekte seni bela diri kuno memiliki keunggulan bawaan dan memiliki latihan yang diturunkan selama berabad-abad, sehingga bahkan sekte seni bela diri kuno yang paling lemah pun memiliki banyak master. Yang mulia faksi Tianyi saya tidak dapat tersinggung, dan segera beritahu Harvey untuk keluar dan mati. Seorang Tao lain yang agak gemuk mendengus dingin. Wang Qi merenung sebentar, dan kemudian berkata, 3 pendeta Tao, kita tidak ada di sini. Jika ketiganya ingin membalas dendam, silakan kembali lagi lain hari. Zhang Mang, Zhang Xiong, dan Wu Yupeng juga mengerti apa yang dimaksud Wang Qi. Bagaimanapun, ketiga penganut Tao ini tidak mudah untuk dihadapi pada pandangan pertama. Jika benar-benar bertarung, saya khawatir akan ada banyak korban. Oleh karena itu, mereka berencana untuk mengirim ketiga Taois ini pergi terlebih dahulu, dan kemudian mendiskusikan tindakan balasan ketika saudara York kembali. Taois ramping itu mencibir dan berkata, karena Harvey tidak ada di sini, maka kita secara alami harus membebankan bunga terlebih dahulu. Bukan gaya kita untuk berlari tanpa hasil strategi. Menunda pasukan tidak akan berhasil. Wang Qi menggertakkan giginya dan berkata dengan keras, lakukan. Zhang Mang, Zhang Xiong dan Wu Yupeng siap berperang, jadi Wang Qi memberi perintah dan ketiganya bergegas keluar. Singikuan bentuk naga Qinglong keluar dari air. Zhang Mang bergegas di garis depan, langsung memutar tinjunya sebesar piring gerindra, dan meninju wajah Tao yang ramping dengan pukulan. Ledakan. Dengan satu pukulan, momentumnya seperti petir. Teknik tinjunya cukup bagus, tapi sayang apinya kurang. Kata Tao yang ramping dengan ringan, lalu mengangkat telapak tangannya untuk menyambutnya. Bagua Palem. Dengan satu telapak tangan Tao yang ramping dipadatkan dengan energi sejati, seolah-olah sosok gosip muncul. Meskipun telapak tangan ini terlihat lembut, kekuatan yang menyembur keluar membuat jantung berdebar-debar. Detik berikutnya, ledakan, tinju, dan telapak tangan terbanting dengan keras, membuat suara gemuruh yang keras. Gelombang riak kekuatan menyebar, langsung mengguncang hujan yang memercik. Zhang Mang mendengus, tubuhnya yang besar terbang keluar, dan jatuh langsung ke aula clubhouse. Mang Zi, kakak Mang. Wang Qi, Zhang Xiong dan Wu Yupeng kaget saat melihat Zhang Mang ditampar oleh telapak tangannya. Telapak tangan Tao yang ramping ini menamparkan Zhang Mang, yang beratnya 200 pon, ke udara. Sial! Wang Qi meraung dengan marah, dan langsung menarik kembali perutnya, menyelipkan pinggulnya, menurunkan bahunya, menurunkan sikunya, mengepalkan tangan kanannya, dan menabrak dada Tao yang ramping. Liu Equan 5 putra naik ke divisi. Kaki rantai 8 langkah serigala lapar berbalik. Saat Wang Qi melancarkan serangan, Zhang Xiong dan Wu Yupeng mengikuti dari dekat dan melancarkan serangan sengit. Tinju Zhang Xiong menghantam bahu Tao yang ramping, dan tendangan Wu Yupeng menyapu ke pinggang Tao. Tinju seperti guntur, kaki seperti kapak. Namun, dalam menghadapi serangan gencar Wang Qi dan ketiganya, Tao yang ramping itu langsung mengeluarkan energi sejatinya, dan mengeluarkan minuman keras. Jiuding Pure Yang Gong. Dalam sekejap, energi kemarahan putih murni menyebar, seolah-olah membentuk kuali, menyelimuti Tao yang ramping di dalam. Bang bang bang, 2. Pukulan dan satu tendangan mendarat keras di tubuh Tao yang ramping, membuat 3 suara keras. Namun, yang mengejutkan Wang Qi dan yang lainnya adalah bahwa Taois yang ramping itu benar-benar tidak terluka, dan dia bahkan tidak memiliki bekas luka sedikit pun di tubuhnya. Mungkinkah ini kekuatanmu? Petik 2. Tao yang ramping tersenyum bercanda, apakah itu terlalu lemah? Petik 2. Setelah mengatakan itu, Tao yang ramping mengguncang tubuhnya. Bum bum bum. Gelombang udara yang kuat melonjak keluar, langsung mengirim Wang Qi dan ketiganya terbang keluar. Pada saat ini, pertempuran di pintu juga membuat khawatir staf dan tamu di clubhouse. Beberapa penjaga keamanan dan pelayan bergegas keluar, ketika mereka melihat Wang Qi dan keempatnya jatuh ke tanah, mereka semua tercengang. Namun, segera, semua orang mengalihkan perhatian mereka ke 3 Taois di pintu. Berani datang ke klub Hinia untuk membuat masalah, mencari kematian. Seorang penjaga keamanan berteriak, mencabut tongkatnya, dan bergegas menuju ke 3 Taois itu. Jangan pergi ke sana, teriak Wang Qi. Namun, masih terlambat. Hanya suara klik yang renyah terdengar, dan Tao yang ramping dengan kejam mematahkan leher penjaga keamanan. Segera, Tao yang kurus membuang tubuh penjaga keamanan seperti membuang sampah, dan kemudian berjalan ke clubhouse bersama 2 Tao lainnya. Pada saat ini, staf dan tamu di clubhouse tercengang.
Beberapa wanita bahkan berteriak ngeri. Wang Qi meraih dadanya dan bangkit, berteriak pada orang-orang di clubhouse, jangan berdiri di sini, lari-lari dari pintu belakang. Saudara Wang, apa yang kamu lakukan? Petik 2. Seorang pelayan bertanya dengan ngeri. Jangan pedulikan kami, lari. Wang Qi meraung, memandang kematian seolah-olah di rumah. Meskipun staf di clubhouse tidak tahan, mereka tahu bahwa tinggal hanyalah beban, jadi mereka dengan cepat meninggalkan aula. Taois yang ramping itu tersenyum muram, dan kemudian melambaikan debu di tangannya. Dalam sekejap, aliran energi putih yang menyebalkan berubah menjadi jarum panjang dan menembaki orang-orang yang melarikan diri. Kepulan. Dalam sekejap, beberapa orang lagi jatuh ke tanah, dan tubuh mereka dilubangi dengan lubang darah. Ah! Jeritan histeris panik pecah, dan semua staf dan tamu lari seperti orang gila. Bab 195. Bab 195, Cahaya Butir Padi. Melihat beberapa orang yang tergeletak di genangan darah, Wang Qi dan yang lainnya merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mungkinkah ini adalah gaya sekte seni bela diri kuno, dan tidak menganggap serius kehidupan manusia? Hahaha. Tao yang ramping tertawa keras dan berkata, sekelompok semut juga ingin melarikan diri dari tanganku, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Setelah berbicara, Tao yang ramping melambaikan pengocok di tangannya lagi, bersiaplah untuk meninggalkan semua orang yang melarikan diri dengan tergesa-gesa. Hentikan. Tepat pada saat ini, Zhang Mang meraung dan menabrak Tao yang ramping. Taois yang ramping melihat Zhang Mang membanting ke arahnya seolah-olah dia putus asa, ekspresinya berubah, dia dengan cepat menutup gerakannya, menggunakan trukinya, dan mengangkat lengannya untuk memblokir. Bang! Sebuah ledakan. Taois ramping itu merasa seperti ditabrak kereta berkecepatan tinggi, dan tubuhnya tidak bisa berhenti meluncur ke belakang. Tertawa, tergelincir. 5 atau 6 meter, dan Taois ramping menstabilkan tubuhnya. Meskipun ada tempat yang menyebalkan, Tao yang ramping masih merasa lengannya mati rasa. Dia adalah seorang ahli bawaan, tetapi dipukul mundur oleh seorang seniman bela diri yang diperoleh, yang membuatnya merasa sangat tak tahu malu. Tabrakan inilah yang mengganggu Tao yang ramping, jadi staf dan tamu clubhouse mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Xuan Chengzi, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin kami membantu? Kata Tao yang sedikit gemuk sambil tersenyum. Ling Xiaozi, tutup mulut untukku. Xuan Chengzi, Tao yang ramping, meraung dengan sedih, lalu menendang kakinya dengan ringan ke tanah, dan tubuhnya tersapu. Ketika Zhang Mang melihat Xuan Chengzi bergegas ke arahnya, dia dengan cepat memutar pukulan, mengerahkan seluruh kekuatannya, dan meledak. Ledakan. Pukulan ini keras dan cepat, dan hampir mengenai dada Xuan Chengzi. Tapi detik berikutnya, yang mengejutkan Zhang Mang adalah apa yang dia pukul dengan pukulan ini hanyalah bayangan. Ketika Zhang Mang kembali sadar, Xuan Chengzi sudah muncul di depannya, dan kemudian menamparnya langsung di dada. Kakak. Suara retakan tulang terdengar. Ah! Zhang Mang menjerit, dan tubuhnya jatuh dan terbang keluar. Beberapa tulang dada patah, dan darah dimuntahkan dari mulutnya. Jika bukan karena fisik arogan Zhang Mang, saya khawatir telapak tangan tadi sudah cukup untuk membunuhnya. Ini menarik, saya tidak berharap Anda mati setelah ditampar oleh kekuatan Qi Cheng saya. Xuan Chengzi berkata sedikit terkejut, dan kemudian berkata, tapi tidak masalah, saya akan mengakhiri Anda sekarang. Mengatakan itu, Xuan Chengzi melangkah maju dan berjalan menuju Zhang Mang. Namun, saat Xuan Chengzi berangkat, Wang Qi, Zhang Xiong dan Wu Yupeng bangkit dari tanah, seolah-olah mereka sekarat, dan menyerang Xuan Chengzi dengan marah. Hong Kuan bocah itu memuja budak. Teriak Wang Qi dengan marah, dan dengan kekuatan serangan gila, dia mengepalkan tinjunya dengan kedua tangannya, dan meledakkan ke arah Xuan Chengzi seperti bola meriam. Namun, Xuan Chengzi baru saja menginjak langkah gosip, dan ketika dia menyandarkan tubuhnya, dia dengan mudah menghindari tinju ganda Wang Qi. Terlalu lambat. Xuan Chengzi berkata dengan jijik, dan kemudian tangan kirinya terulur, langsung menggenggam pergelangan tangan kanan Wang Qi. Segera, dia memutar backhand-nya. Klik. Suara yang renyah. Setelah Xuan Chengzi memutar lengan Wang Qi, dia melemparkannya. Dengan swoosh, seluruh tubuh Wang Qi terbang langsung ke posisi Zhang Mang seperti karung pasir. Berdebar. Suara teredam. Wang Qi jatuh dengan keras ke tanah, memeluk lengan kanannya, dan melolong kesakitan. Bajingan sialan. Zhang Xiong berteriak, menahan rasa sakit di tubuhnya, bergegas menuju Xuan Chengzi. Harimau memegang kepalanya. 3 berjabat tangan. Meriam langit. Dalam proses bergegas, tinju dan harimau Zhang Xiong kuat, seperti badai dahsyat, dan meluncurkan serangan sengit ke Xuan Chengzi. Namun, tidak peduli seberapa keras tinju Zhang Xiong, Xuan Chengzi dengan mudah melihat gerakan dan memblokirnya. Di akhir serangan gila Zhang Xiong, Xuan Chengzi langsung menendang rahang Zhang Xiong. Retakan. Dengan suara retakan tulang, Zhang Xiong memuntahkan darah, jatuh, dan mendarat di samping Wang Qi dan Zhang Mang. Zhang tua. Xiongzi. Wang Qi dan Zhang Mang berteriak, mata mereka memerah. Mereka tidak sabar untuk menebas Xuan Chengzi dengan 1000 pisau, tetapi sekarang mereka terluka parah dan tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat ini, Wu Yupeng juga meluncurkan serangan sengit ke Xuan Chengzi. Dia membanting kaki kirinya ke tanah, tubuhnya melompat, dan kakinya seperti pendulum besar, menendang ke arah Xuan Chengzi satu demi satu. Erlang dan Shan. Burung bangau putih mencerahkan sayapnya. Kuda liar lari ke sungai. Kaki rantai 8 langkah ditampilkan sepenuhnya, satu demi satu, terus-menerus.
Bayangan kaki ditumpuk, seperti gelombang bergulir. Menghadapi kaki keras Wu Yupeng, Xuan Chengzi mengetukkan jari kakinya ke tanah dan meluncur ke belakang. Pada saat serangan Wu Yupeng melemah, sosok Xuan Chengzi melintas, dan dia melompat lebih dari 10 meter seperti hantu, dan kemudian memukulnya langsung dengan telapak tangan. Puff! Wu Yupeng meludahkan seteguk darah, tubuhnya jatuh dan terbang keluar, dan menabrak bagian belakang panggung tempat Guan Gong diabadikan. Pembakar upeti dan dupa terlempar ke tanah, dan Wu Yupeng juga jatuh dengan keras ke tanah. Untuk sementara waktu, Wang Qi, Zhang Mang, Zhang Xiong dan Wu Yupeng semuanya jatuh ke tanah dan kehilangan efektivitas tempur mereka. Bagaimanapun, ada kesenjangan penting antara yang didapat dan bawaan. Tidak peduli seberapa kaya pengalaman bertarung Wang Qi dan mereka berempat, mereka tidak dapat menebus celah ini. Xuan Chengzi melirik dingin ke empat Wang Qi dan berkata, bukankah kamu sangat baik sekarang, tapi sekarang kamu berdiri dan terus berjuang. Cahaya butir beras berani bersaing dengan matahari dan bulan, dan sekelompok sampah berani memprovokasi saya, Xuan Chengzi. Ini benar-benar di atas kepalamu. Xuan Chengzi, bunuh mereka dengan cepat dan pergi, karena bocah itu Harvey tidak ada di sini, mari kita kembali besok. Seorang tahu dengan kulit putih dan putih kulit berkata dengan ringan. Mengetahui Xiao Yaozi, aku tidak bermain-main dengan mereka, hehe, sekarang aku sudah cukup, aku bisa mengirim mereka ke neraka. Petik 2. Xuan Chengzi mencibir, lalu mengeluarkan pedang panjang di punggungnya dan bergerak menuju Wang Qi tempat di mana keempatnya jatuh dan berjalan mendekat. Semut, jika kamu ingin menyalahkannya, kamu memiliki hubungan dengan Harvey. Tubuh itu sepertinya terkoyak. Mata Wang Qi merah, dan mereka menatap Xuan Chengzi. Mereka tidak takut, tetapi memiliki beberapa penyesalan dan penyesalan. Jika saya bisa lebih kuat, tragedi hari ini tidak akan terjadi, dan saya tidak akan melihat pasangan saya terbunuh tanpa bisa melakukan apa-apa. Segera, Xuan Chengzi berjalan di depan Wang Qi dan yang lainnya, dia membalik pergelangan tangannya dan mengayunkan pedangnya ke arah mereka berempat, siap untuk membunuh mereka dengan satu pedang. Desir. Cahaya dingin menyala, dan pedangnya tajam. Wang Qi dan keempatnya memejamkan mata, dan pikiran terakhirnya adalah berharap saudara York bisa membalaskan dendam mereka berempat. Namun, saat ini Xuan Chengzi mengayunkan pedangnya. Tiba-tiba, saya melihat patung giok darah Guan Gong di belakang Wang Qi dan keempatnya tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah. Sinar cahaya menyebar, seolah membentuk penutup pelindung, menyelimuti Wang Qi dan yang lainnya di dalam. Dentang. Pedang di tangan Xuan Chengzi bertabrakan dengan topeng, membuat suara tabrakan logam, dan percikan api melesat ke segala arah, menghalangi pedang. Bab 196. Bab 196, Serangan Jantung. Fenomena aneh ini tiba-tiba mengejutkan semua orang yang hadir. Apa yang terjadi? Petik 2. Xuan Chengzi tampak waspada, dan dengan cepat mundur beberapa langkah, menatap dekat topeng merah darah. Bagaimana situasinya? Petik 2. Mungkinkah ada formasi di sini? Petik 2. Ling Xiaozi dan Xiao Yaozi melangkah maju dengan ekspresi bingung. Adapun Wang Qi dan yang lainnya, mereka bahkan lebih terpana. Mereka mengira bahwa patung giok darah Guan Gong yang diabadikan di sini hanya untuk keberuntungan. Tanpa diduga, pada saat kritis ini, patung giok darah Guan Gong ini benar-benar menyelamatkan hidup mereka. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, akan sulit bagi mereka untuk percaya bahwa hal ajaib seperti itu bisa terjadi. Xuan Chengzi mengamati topeng merah darah dengan hati-hati, mengerutkan kening, dan berkata, sepertinya formasi pertahanan harus dibentuk pada patung Guan Gong giok darah ini. Saya tidak berharap kekuatan pertahanan formasi ini menjadi begitu kuat. Sepertinya kemanusiaan dari formasi ini tidak rendah. Ling Xiaozi mendengus menghina, dan berkata, bahkan jika pertahanan formasi ini lebih kuat, tetapi dengan kami bertiga bekerja sama, kita tidak bisa menghancurkan formasi ini. Itu benar. Xiao Yaozi mengangguk, menatap patung Guan Gong giok darah di peron, dan berkata, kami bertiga bergabung, saya menghancurkan formasi ini. Juga, patung Blood Jade Guan ini juga merupakan harta karun. Jika kamu bisa membawa harta ini kembali ke Master Sekte akan sangat senang. Haha, itu benar. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita lakukan sekarang. Mendengar kata-kata Xiao Yaozi dan yang lainnya, ekspresi Wang Qi menjadi dingin. Sungguh sekte seni bela diri kuno, itu benar-benar tak tahu malu, dan dia benar-benar melakukan pembunuhan dan perampokan. Namun, meskipun Wang Qi dan keempatnya marah di dalam hati mereka, mereka tidak bisa melakukan apapun kecuali tetap dalam formasi saat ini. Pergi. Xiao Yaozi memberi perintah, dan kemudian langsung mengeluarkan pedang panjang di punggungnya. Ling Xiaozi dan Xuan Chengzi juga menghunus pedang mereka. Segera, ketiga Xiao Yaozi bergegas keluar pada saat yang sama, dan menusuk penutup pelindung berwarna darah dengan pedang. Dentang-dentang. Ketiga suara itu bergema seperti bentrokan Jin Ge. Mars memancar ke segala arah, seperti efek khusus dalam film. Namun, mereka bertiga menyerang bersama, tetapi mereka masih tidak menghancurkan formasi. Pertahanannya benar-benar cukup kuat untuk dapat memblokir serangan kita bertiga pada saat yang sama. Wajah Xiao Yaozi tenggelam dan berkata, Xuan Chengzi, Ling Xiaozi, kita bertiga memobilisasi kekuatan terkuat bersama, aku jangan percaya bahwa formasi ini masih bisa dihentikan. Ya. Xuan Chengzi dan Ling Xiaozi merespons pada saat yang sama. Segera, ketiga Xiao Yaozi menggunakan energi kemarahan mereka, menuangkannya ke pedang panjang, dan terus menyerang.
Dalam sekejap, pedang panjang di tangan Xiao Yaozi dan ketiganya tampaknya berubah menjadi 3 sinar energi putih, abu-abu dan ungu, yang bertabrakan dengan formasi. Cici kedengarannya. Seperti suara gesekan logam. 3 helai kibawaan terjalin dengan Mars yang tergagap, bergegas ke segala arah. Tuk. Bang. Ada ledakan suara berderak, lubang dilubangi di dinding sekitarnya, dan lampu gantung di langit-langit hancur satu demi satu. Segera, seluruh aula menjadi gelap, dan hanya cahaya yang dipancarkan oleh tabrakan 3 balok dan topeng berwarna darah yang bisa dilihat. Meskipun Wang Qi dan ketiganya yang mengenakan topeng tidak dapat merasakan fluktuasi energi, hanya melihat kekuatan penghancur ini sudah cukup untuk membuat mereka panik. Setelah bertarung selama 5 atau 6 menit, ketiga Xiao Yaozi kehilangan kesabaran. Mereka bertiga saling memandang, dan kemudian langsung memobilisasi ki sejati di tubuh mereka secara ekstrim. Segera, mereka bertiga mencabut pedang mereka pada saat yang sama, dan kemudian menikam pada saat yang sama, fokus pada satu titik. Ilmu pedang Liang Yi. Ilmu pedang Tai Yi. Ilmu pedang eksorsisme 3. Lampu pedang menyatu dalam sekejap, dengan potensi menghancurkan orang mati, mereka meluncurkan serangan sengit ke arah topeng. Detik berikutnya. Ledakan yang menggelegar, topeng berwarna darah ini langsung runtuh, dan kekuatan yang kuat menyebar seperti letusan gunung berapi. Adapun 3 Xiao Yaozi, mereka terpesona oleh kekuatan ini. Setelah terbang lebih dari 10 meter, ketiga Xiao Yaozi melakukan tendangan voli di udara, dan kemudian mereka mendarat dengan kuat di tanah. Namun, pada saat pendaratan, Xuan Chengzi dan Ling Xiaozi, keduanya berada di tahap awal kultivasi Xiantian, batuk seteguk darah pada saat yang sama. Bahkan Xiao Yaozi, yang berada di tahap tengah Xiantian, merasakan ki dan darah di tubuhnya melonjak dan hampir memuntahkan darah. Xuan Chengzi, Ling Xiaozi, bagaimana kabarmu? Xiao Yaozi bertanya dengan suara yang dalam. Tidak apa-apa untuk menderita sedikit cedera internal. Xuan Chengzi menyeka darah dari sudut mulutnya dengan ekspresi heran, sungguh formasi yang kuat, saya tidak berharap bahwa hanya Yu Wei dari formasi yang bisa menyakiti saya. Dia pasti seorang master yang berspesialisasi dalam teknik formasi. Ling Xiaozi juga memiliki ekspresi jantung berdebar di wajahnya. Oke, karena tidak apa-apa, maka cepat bunuh keempat orang ini dan singkirkan patung giok darah Guanggong. Desak Xiao Yaozi. Oke, lepaskan aku. Xuan Chengzi menjawab, lalu dia mengambil pedangnya dan berjalan cepat menuju Wang Qi dan yang lainnya. Melihat formasi itu rusak, Wang Qi dan keempatnya merasakan keputusasaan yang mendalam di hati mereka. Zhang Xiong melirik Wang Qi dan mereka bertiga, saudaraku, apakah kamu takut mati? Apa yang menakutkan tentang kematian? Wu Yupeng menggelengkan kepalanya dan berkata, ini masalah besar untuk kembali dalam 18 tahun. 18 tahun setelah itu, mari kita menjadi saudara lagi. Kata Wang Qi dengan keras. Oke. Ketiga Zhang Mang menjawab pada saat yang sama, tidak ada keputusasaan dan ketakutan yang terlihat di wajah mereka lagi. Ini cukup sulit. Xuan Chengzi mencibir, kalau begitu biarkan aku mati. Setelah mengatakan itu, Xuan Chengzi mengayunkan pedangnya. Cahaya dingin berkedip, dan niat membunuh muncul. Dengan pedang ini jatuh, tidak ada keraguan bahwa leher Wang Qi dan yang lainnya akan dipotong. Namun, dalam cahaya dan batu api ini, desir, angin menderu. Cahaya keemasan melintas di aula yang redup, seperti sinar fajar di malam yang gelap. Namun segera, cahaya keemasan ini menghilang, seolah-olah tidak pernah muncul. Selain itu, tepat setelah cahaya keemasan ini menyala, Xuan Chengzi menghentikan pedangnya di tengah jalan, dan seluruh orang berdiri di sana dengan kaku, tidak bergerak. Melihat ini, Xiao Yaozi bertanya dengan ragu, Xuan Chengzi, apa yang kamu lakukan, mengapa kamu belum mulai? Ya, mari kita singkirkan limbah ini dengan cepat. Ling Xiaozi juga menjawab. Suaranya tidak jatuh. Klik. Terdengar suara retakan kecil. Saat Xiao Yaozi dan Ling Xiaozi menatap Xuan Chengzi lagi, mereka terengah-engah, dan mereka sangat takut sehingga jantung mereka berhenti sejenak. Saya melihat bahwa Xuan Chengzi, yang awalnya berdiri di depan platform persembahan, tiba-tiba membelah seluruh tubuhnya menjadi 2 bagian secara vertikal dan jatuh. Rao adalah Xiao Yaozi dan Ling Xiaozi, yang telah melihat banyak pembunuhan dan pertumpahan darah. Anak itu juga ketakutan dan kejang-kejang, seperti kejang. Adapun Wang Qi, yang duduk di dekat meja, mereka berempat tercengang, pupil mereka menyusut, jantung mereka tidak bisa berhenti berdetak kencang, dan keringat dingin mengalir di punggung mereka. Ledakan, pada saat ini, badai petir meledak di luar, menarik semua orang kembali dari kepanikan mereka. Mencari saudara. Wang Qi Leng dia menatap kosong ke pintu clubhouse, gemetar keras. Bab 197. Bab 197, seperti anjing mati. Xiao Yaozi dan Ling Xiaozi tiba-tiba berbalik. Aku melihat seseorang berdiri di depan pintu. Orang ini hanya berdiri di pintu begitu tenang, tanpa membuat suara, tidak sedih atau bahagia, wajahnya setenang genangan air yang tergenang. Namun, untuk beberapa alasan, Xiao Yaozi dan Ling Xiaozi merasa bingung. Seolah-olah tangan besar yang tak terlihat memegang hati mereka dengan erat. Terutama ketika mereka melihat pedang pendek emas di tangan orang ini, ekspresi Xiao Yaozi dan Ling Xiaozi berubah secara dramatis, dan pupil mereka tiba-tiba menyusut. Mungkinkah pria inilah yang baru saja membunuh Xuan Chengzi dengan satu pedang? Intinya adalah bahwa mereka bahkan tidak bereaksi. Apakah kamu Harvey? Petik 2.
Xiao Yaozi menatap pria itu dan bertanya dengan dingin. Karena itu, pemuda yang berdiri di pintu adalah Harvey. Tepat ketika Xuan Chengzi hendak membunuh Wang Qi dan keempatnya, Harvey tiba. Terutama ketika dia melihat beberapa mayat tergeletak di genangan darah di aula, Harvey benar-benar marah, jadi dia langsung membunuh Xuan Chengzi dengan satu pedang. Namun, hanya membunuh Xuan Chengzi tidak cukup untuk menenangkan kemarahan di hatinya. Mereka berdua juga harus mati di depan mereka. Pada saat ini, Mu Erlene juga berlari. Ketika dia melihat pemandangan di aula, dia berteriak kaget. Dia sedikit terpana untuk sementara waktu, dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa kedua Taois ini muncul di sini dan membunuh begitu banyak orang? Harvey memandang Xiao Yaozi dan Ling Xiaozi dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu dari faksi Tianyi? Itu benar. Xiao Yaozi menatap Harvey dengan marah, Harvey, kamu membunuh murid Tianyi Ku Weizi dulu, dan sekarang kamu membunuh Xuan Chengzi, kami akan membunuhmu hari ini. Harvey bergerak ke arah dia berjalan menuju aula dan bergumam, saya tidak ingin pergi dan memperhatikan Anda semua, tetapi Anda semua ingin melompat di depan saya. Jika Anda datang ke saya, mungkin saya tidak akan begitu marah. Tapi kenapa tidak kamu bahkan mengampuni orang-orang biasa itu, apa kesalahan mereka? Karena kalian semua mencari kematian, maka biarkan aku mati. Sambil berbicara, Harvey juga menyingkirkan pedang pendek emas. Meskipun membunuh dengan pedang lebih gesit dan cepat, itu tidak bisa menyelesaikan kemarahan di hatinya. Pada saat ini, mata Harvey menjadi lebih dingin dan lebih dingin, menyebabkan Xiao Yaozi dan Ling Xiaozi merasa kedinginan di hati mereka. Keringat dingin, desir mengalir. Untuk beberapa alasan, hanya ada satu orang di depan mereka, tetapi Xiao Yaozi dan Ling Xiaozi merasa seolah-olah mereka menghadapi pasukan yang kuat. Anak ini sedikit aneh, cepat bunuh dia. Xiao Yaozi memberi perintah tanpa ragu. Bocah bau mati untukku. Ling Xiaozi berteriak marah, memegang pedang panjang, dan menyerang langsung ke arah Harvey. Namun, saat Ling Xiaozi pergi, Harvey juga bergerak. Suara mendesing. Robek udara. Sosok Harvey bergerak dengan keras seperti teleportasi. Sebelum Ling Xiaozi bisa mengayunkan pedangnya, Harvey meraih tenggorokannya. Mati. Harvey mengaum dan menghancurkan kepala Ling Xiaozi ke tanah. Tidak ada omong kosong, tidak ada tindakan ekstra. Itu hanya untuk melampiaskan amarah yang akan tertahan di hatiku. Pong. Sebuah ledakan keras. Lantai hancur, kepala Ling Xiaozi juga benar-benar mekar, dan dia mati. Kamu. Seluruh tubuh Xiao Yaozi terkejut, dan wajahnya menjadi pucat. Bunuh Xuan Chengzi dengan satu pedang, dan bunuh Ling Xiaozi dengan satu gerakan. Dua tuan dari tahap awal bawaan langsung dihancurkan seperti semut, dan mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Pada saat ini, meskipun Wang Qi dan Zhang Mang juga ketakutan, mereka merasa telah mengeluarkan bau mulut. Setelah Harvey membunuh Ling Xiaozi, dia berbalik untuk menatap Xiao Yaozi. Melihat saja membuat Xiao Yaozi ngeri. Pergi ke neraka. Xiao Yaozi meraung ngeri, memegang pedang panjang dan bergegas menuju Harvey Kuang. Meskipun Harvey menunjukkan kekuatan besar, Xiao Yaozi tidak mundur. Lagi pula, dia juga seorang master di tahap tengah bawaan, apakah dia masih takut menjadi anak laki-laki berbulu? Kecepatan Xiao Yaozi sangat cepat, dan dia bergegas ke Harvey dalam sekejap mata. Dia langsung memobilisasi ki sejatinya secara ekstrim, dan kemudian menusuk jantung Harvey dengan pedang. Namun, Harvey baru saja mengangkat tangan kanannya, meraihnya di udara, dan meraih pedangnya. Terlebih lagi, yang membuat Xiao Yaozi heran, tangan Harvey seperti penjepit besi, dan dia tidak terpotong. Kamu, monster macam apa kamu? Xiao Yaozi pingsan sedikit dan bertanya sambil mendesis. Harvey tidak menanggapi kata-katanya, dan tangan kanannya dengan ringan mengerahkan kekuatan. Dengan suara klik yang tajam, pedang di tangan Xiao Yaozi langsung patah menjadi dua bagian. Ah! Xiao Yaozi berteriak ngeri, memegang pedang yang patah di tangannya, dan dengan cepat menarik kembali. Heh! Harvey mencibir serak di tenggorokannya, dan kemudian pergelangan tangannya bergetar. Suara mendesing. Pisau di tangannya terbang langsung. Xiao Yaozi ingin melawan tanpa sadar, tetapi dia setengah berdetak terlalu lambat. Puff, pedang itu menancap di paha Xiao Yaozi. Ah! Xiao Yaozi berteriak, menyeret kaki kanannya yang berdarah, dan dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia menyadari bahwa anak di depannya ini bukanlah sesuatu yang bisa dia tangani. Pedang yang dia coba sekuat tenaga barusan tidak bisa melukai anak ini sedikitpun, yang cukup untuk menunjukkan bahwa anak ini memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Karena itu, dia hanya memiliki satu pikiran sekarang, dan itu adalah melarikan diri dengan cepat. Namun, Harvey tidak mengejar, tetapi perlahan-lahan mengambil pedang yang dijatuhkan Xuan Chengzi dan Ling Xiaozi ke tanah. Segera, Harvey menjentikkan tangannya dengan sangat lembut. Mendesah, dua. Pedang panjang memotong langit, seperti dua bola meriam, dan menembak langsung ke Xiao Yaozi. Xiao Yaozi, yang melarikan diri, tiba-tiba merasakan dua pikiran dingin datang dari belakangnya, dia terkejut, dan ki aslinya meledak, seolah-olah membentuk topeng ki yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Detik berikutnya. Engah-engah. Kedua pedang panjang itu sekuat bambu, menembus tudung udara secara langsung, dan langsung menusuk paha dan lengan Xiao Yaozi lainnya. Xiao Yaozi menjerit histeris dan langsung jatuh ke tanah.
Dia benar-benar tidak bisa mengerti mengapa topeng Ki yang dia tembak bahkan tidak bisa memblokir pedang yang dilempar oleh Harvey. Kau tahu, masker udara yang kau tembak tidak bisa menembus peluru sekalipun. Apa ranah kekuatan anak ini? Pada saat ini, Wang Qi dan Zhang Mang menelan tenggorokan mereka, tertegun ketakutan. Xiao Yaozi, yang tadi sangat arogan, sekarang dimainkan oleh saudara York seperti anjing mati, perbedaan kekuatan benar-benar perbedaan antara langit dan bumi. Setelah Xiao Yaozi jatuh ke tanah, dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit, dan merangkak menuju pintu belakang clubhouse. Namun, dia baru saja memanjat kurang dari 1 meter, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Saya melihat bahwa Harvey telah datang, satu kaki menginjak punggungnya. Harvey. Setengah dari wajah Xiao Yaozi ada di tanah, dan dia meraung habis-habisan, apakah kamu tahu bahwa kamu telah menyebabkan bencana yang mengerikan? Kamu telah membunuh Wu Weizi, Xuan Chengzi dan Ling Xiaozi, kalian bertiga telah sepenuhnya menyinggung faksi Tianyi kami. Jika Anda tidak ingin ditebas oleh faksi Tianyi kami dan menimpa kerabat dan teman Anda, maka biarkan aku pergi. Bab 198. Bab 198, Bawa Peti Mati. Pada saat ini, Mu Erlene, yang sudah lama tidak kembali kepada Tuhan di pintu, bergidik ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yaozi. Harvey. Mereka. Apakah mereka dari sekolah seni bela diri kuno? Mu Erlene bertanya dengan kaget. Hehe, gadis kecil, kamu benar, kami adalah murid dari faksi Tianyi dari dunia seni bela diri kuno. Kenapa, baru sekarang kamu tahu kamu takut? Petik 2. Xiao Yaozi tersenyum muram. Mendengar jawaban Xiao Yaozi, tubuh Mu Erlene bergetar, dan wajahnya yang cantik menjadi pucat. Di mata dunia sekuler, sekte seni bela diri kuno adalah eksistensi yang menyendiri. Tidak peduli seberapa makmur Anda di dunia sekuler, begitu Anda menyinggung sekte seni bela diri kuno, Anda akan dihancurkan. Karena itu, orang biasa di dunia sekuler tidak berani memprovokasi raksasa ini. Tapi sekarang, Harvey memenggal beberapa murid dari faksi Tianyi berturut-turut, yang tidak diragukan lagi menyinggung faksi Tianyi sepenuhnya. Aku takut, segera, mereka akan mengantarkan balas dendam kejam dari langit. Untuk sementara, Mu Erlene dalam keadaan kacau, tidak tahu harus berbuat apa. Awalnya menyinggung raksasa asosiasi Wushu, dan sekarang dia telah membalas dendam dengan faksi Tianyi, yang hanya mengarahkan dirinya ke jalan buntu. Bahkan jika dia lebih percaya pada pihak lain, tetapi menghadapi balas dendam dari dua raksasa pada saat yang sama, hanya ada satu hasil. Yaitu kehancuran. Harvey menatap Xiao Yaozi dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan dingin, apakah kamu sudah selesai? Xiao Yaozi tertegun, dan kemudian berkata dengan murung, nak, apakah kamu mengerti apa yang saya katakan? Murid faksi Tianyi adalah faksi seni bela diri kuno yang otentik. Dan itu tidak sebanding dengan asosiasi bisnis omong kosong Anda. Jika Anda saling mengenal, biarkan aku pergi. Jangan khawatir, aku akan pergi ke sekolah Tianyi secara pribadi, dan seseorang akan menguburmu. Setelah berbicara, Harvey menginjak leher Xiao Yaozi tanpa menunggunya berbicara. Harvey menginjak Xiao Yaozi sampai mati dengan satu kaki, dan Mu Erlene hampir pingsan karena ketakutan. Mu Erlene bergegas mendekat dan berkata dengan cemas, Harvey, apa yang harus saya lakukan sekarang? Anda telah membunuh murid-murid dari faksi Tianyi, saya khawatir mereka tidak akan membiarkan Anda pergi. Kita harus segera memikirkan cara untuk melihat apakah kita bisa memadamkan kemarahan faksi Tianyi dengan. Mengatakan itu, Mu Erlene mengeluarkan ponselnya dan mulai melihat-lihat buku alamat, ingin melihat apakah ada yang bisa membantu. Tetapi setelah melihat-lihat buku alamat, dia menemukan bahwa tidak ada yang bisa membantu. Namun, Harvey tidak berbicara. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Wang Qi, berjongkok, memberi mereka akupuntur, dan merawat luka mereka. Pada saat ini, Mu Erlene bahkan lebih cemas ketika dia melihat ekspresi ketidaksetujuan. Harvey, Anda mendengarkan saya. Kami dalam masalah sekarang. Kakakmu, mengapa kamu tidak begitu percaya padaku? Fang. Sun menoleh dan bertanya dengan tenang. Mu Erlene menggaruk rambutnya dan berkata, ini bukan pertanyaan apakah kamu percaya atau tidak. Kamu sama sekali tidak mengerti kengerian sekolah seni bela diri kuno. Jangan khawatir. Saya pasti akan menangani ini. Harvey menjawab, dan kemudian berkata. Juga, sistermu, tolong panggil ambulans dengan cepat. Meskipun saya menstabilkan luka-luka mereka, mereka masih harus pergi ke rumah sakit untuk pemulihan. Kamu. Mu Erlene menghentakkan kakinya dengan cemas, lalu memanggil ambulans. Kakak Sun, maafkan aku, kami tidak berguna dan tidak melindungi semua orang, kata Wang Qi dengan wajah sedih. Zhang Xiong membanting tinjunya ke tanah, dan berkata dengan getir, jika kita bisa lebih kuat, kita tidak akan dipukuli begitu parah oleh orang-orang itu. Harvey berkata dengan ringan, karena kita tahu kekurangan kita sendiri. Anda sendiri lebih kuat. Setelah Anda keluar dari rumah sakit, saya secara pribadi akan menginstruksikan Anda. Ya. Wang Qi dan keempatnya mengangguk dengan penuh semangat. Setelah itu, Harvey memanggil Zhao Tianxun dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk membersihkan tubuh, dan meminta Zhao Tianxun untuk memberikan kompensasi kepada keluarga masing-masing almarhum. Setelah Wang Qi dan keempatnya dibawa pergi dengan ambulans, Mu Erlene memberi staf lain di klub beberapa hari libur, sehingga semua orang bisa menyesuaikan keadaan mereka. Sekitar jam 7 malam. Kantor Presiden Klub Hinia. Hanya ada Harvey dan Mu Erlene di kantor Nuoda saat ini. Apakah kamu harus pergi? Petik 2.
Mu Erlene bertanya, menatap tajam ke arah Harvey yang duduk di seberangnya. Baiklah. Petik 2. Harvey mengangguk. Mata Mu Erlene merah, dan dia mengepalkan tinju merah mudanya, berkata, Harvey, apakah kamu mengerti? Yun, jika kamu pergi sendiri, apa perbedaan antara mencari kematian? Aku benar-benar tidak ingin mendengar berita itu. Kematianmu dalam beberapa hari. Harvey menghela nafas pelan dan berkata, bahkan jika aku tidak mencari mereka, mereka tidak akan membiarkanku pergi, bahkan orang-orang di sekitarku. Seperti yang kamu lihat hari ini, orang-orang itu sama sekali tidak menganggap serius kehidupan orang biasa. Orang biasa di mata mereka seperti keberadaan yang harus dimiliki. Daripada duduk diam, lebih baik mengambil inisiatif. Apalagi hidup saya sangat keras, bagaimana saya bisa mati dengan mudah? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah seorang yang abadi, dan kamu berani melawan seluruh sekte sendirian? Mu Erlene kesal dan merasa bahwa pria itu terlalu percaya diri. Meskipun dia juga sangat marah, dia ingin membalas orang mati. Namun, pihak lain adalah sekte seni bela diri kuno, dan balas dendam ini tidak dapat dibalaskan jika dia mau. Kenapa? Tidak berani. Harvey mengangkat bahu dan berkata, kami Harvey tidak pernah menerima takdir, dan kami tidak akan pernah membiarkan takdir kami dikuasai oleh orang lain. Faksi Tianyi tidak seseram yang kita kira, dan saya tidak selemah yang Anda kira. Jangan khawatir, sistermu, saya akan menyelesaikan masalah di sana sesegera mungkin dan kembali. Saya sudah menyapa Tiansun, dan dia akan mengirim lebih banyak orang untuk berjaga di sini hari ini. Yah, sudah larut, saya memesan penerbangan dan pergi. Setelah berbicara, Harvey mencondongkan tubuh ke depan sedikit, mencium dahi wanita itu, dan berkata sambil tersenyum, saudarimu, ketika saya kembali, kita akan berkencan, Anda berjanji kepada saya. Setelah mengatakan itu, Harvey berdiri dan meninggalkan kantor dengan anggun. Baru setelah pintu kantor ditutup, Mu Erlene tiba-tiba sadar kembali. Wajah cantik wanita itu memerah, dan dia menatap kosong ke setengahnya. Secangkir teh di seberang meja kopi. Bergumam, Harvey, tolong kembalilah hidup-hidup. Keesokan paginya, matahari bersinar dan semuanya berkembang. Provinsi Jiujiang, kota di kaki Gunung Yunhe semarak seperti biasanya. Karena ini adalah objek wisata, ada banyak turis. Namun, pada saat ini, ada keributan tiba-tiba di jalan. Saya melihat seorang pemuda kurus dan tampan berusia 20-an berjalan di jalan dengan peti mati kayu hitam di pundaknya. Lepaskan siapa orang ini? Ini objek wisata, apa yang dia lakukan dengan peti mati di punggungnya? Siapa tahu, mungkin dia merekam video kecil, untuk menarik perhatian, cari beberapa tidak ada tindak lanjut. Tapi kekuatan orang ini sangat kuat, peti mati ini sangat berat pada pandangan pertama, perlu setidaknya beberapa orang untuk membawanya, tetapi anak ini benar-benar dapat membawanya dengan satu tangan. Orang-orang membicarakannya itu, beberapa orang mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil gambar. Dan pemuda ini adalah Harvey yang terbang semalaman. Harvey membawa peti mati, wajahnya acuh tak acuh, dia tidak memperhatikan apa yang dipikirkan orang yang lewat tentang dia, dan hanya berjalan selangkah demi selangkah ke arah Gunung Yunhe. Bab 199. Bab 199, pengecut seperti tikus. Seseorang berbicara dengan Harvey, tetapi Harvey mengabaikannya dan hanya berjalan maju selangkah demi selangkah. Orang yang lewat tidak berbicara ketika mereka melihat Harvey, seperti orang bisu, jadi mereka mengabaikannya. Bagaimanapun, ada banyak hal yang harus dilakukan akhir-akhir ini, jadi tidak terlalu aneh bagi Harvey untuk membawa peti mati di jalan. Segera, Harvey berjalan keluar kota dan tiba di kaki Gunung Yunhe setelah beberapa saat. Di kaki gunung berdiri sebuah tablet batu setinggi 2 meter dengan tulisan Idler Stop tertulis di atasnya. Harvey mencibir dan menendang keluar. Bom meledak, dan seluruh tablet batu langsung hancur. Pergerakan di sini tiba-tiba membuat khawatir para murid sekolah Tianyi yang sedang menjaga di kaki gunung. Siapa yang datang? Kenapa kamu merusak lo batu? Teriakan yang mengejutkan datang. Harvey mendongak dan melihat 4 orang Tao mengenakan jubah dan roti hitam Tao berlari ke arahnya dengan cepat. Ketika mereka melihat bahwa Harvey membawa peti mati di pundaknya, keempat Taois itu pertama kali terkejut, dan kemudian menatap Harvey dengan waspada. Nak, mengapa kamu masuk tanpa izin di area terlarang sekte saya? Seorang Tao bertanya dengan dingin. Harvey menggerakkan sudut mulutnya dan berkata dengan senyum jahat, aku akan mengirim peti mati ke kepalamu. Dasar. Bajingan keempat Taois berteriak dengan marah, mencabut pedang panjangnya. Punggung mereka. Harvey melirik dingin keempat Taois, jika kamu ingin bertahan hidup, menjauhlah, jika tidak, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Lakukan pemimpin. Tao itu sangat marah, berteriak keras, dan menyerang Harvey dengan pedangnya. Pergi. Harvey berteriak, dan sebelum Tao mendekat, dia menendang dadanya. Bang. Suara teredam. Taois ini terbang belasan meter jauhnya, menabrak pohon besar, memuntahkan darah, dan mati di tempat. Ini. 3 Taois yang tersisa tercengang, gemetaran, tidak dapat berbicara. Anak ini terlalu galak, dan dia menendang salah satu rekan mereka sampai mati dengan satu tendangan. Harvey menyapu matanya dengan dingin, apakah kamu masih ingin menghentikanku? Petik 2. Pergi cepat-cepat dan beritahu Sekte Master. Ketiga Taois itu berteriak dan tidak berani tinggal. Cepat berbalik, gunakan Kinggong dan lari menuju gunung. Melihat ketiga Taois itu melarikan diri, Harvey tidak menghentikan mereka.
Bagaimanapun, sejak saya datang ke sini hari ini, saya tidak pernah berpikir untuk tetap low profile. Apa yang dia inginkan adalah efek ini, dia ingin membiarkan orang-orang ini tahu dan memprovokasi tujuannya sendiri. Jika Anda berani pergi ke wilayah Anda sendiri untuk membunuh orang, Anda harus membayar harga yang mahal. Harvey tidak berhenti di situ, membawa peti mati menuju gunung. Pada saat yang sama, fraksi Tianyi, Aula Lingbao. Tao Chun yang Lu Qingshan memimpin sekelompok murid untuk bermeditasi dan membaca sutra. Tapi sekarang, kakak-kakak, 4 suara retak berturut-turut tiba-tiba terdengar di aula. Segera, Lu Qingshan dan semua murid menoleh untuk melihat salah satu dinding aula dengan cermin gosip yang tergantung di atasnya. Saya melihat bahwa cermin gosip 4 sisi dengan Xiao Yaozi, Xuan Chengzi, Ling Xiaozi dan Huayangzi rusak. Mereka secara alami mengerti apa arti cermin gosip yang rusak. Untuk sementara waktu, kepanikan muncul di wajah semua Taois. Master Sekte, ini. Bagaimana situasinya? Tanya seorang murid. Lu Qingshan mengerutkan kening dan berkata, Xiao Yaozi, Ling Xiaozi dan Xuan Chengzi baru turun gunung selama beberapa hari, mengapa mereka semua mati? Juga, bukankah Huayangzi menjaga di kaki gunung, mengapa dia juga mati? Para murid dia juga membicarakannya, dan wajahnya penuh ketakutan dan kecemasan. Lu Qingshan menatap cermin gosip yang pecah di dinding, wajahnya tenggelam. Namun, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi untuk sementara waktu. Sekte Master tidak baik. Pada saat ini, sebuah teriakan datang dari luar pintu. Saya melihat bahwa ketiga Taois bergegas ke aula dengan tergesa-gesa. Kenapa kamu begitu panik? Katakan, apa yang terjadi? Petik 2. Lu Qingshan memarahi dengan ekspresi tidak senang. Seorang murid menelan ludahnya, menyeka keringat dari dahinya, dan dengan cepat berkata, Master Sekte, barusan, seorang anak laki-laki dari dunia biasa membawa peti mati dan masuk tanpa izin pada faksi Tianyi saya. Ini. Anak ini juga berkata bahwa peti mati ini diberikan kepadamu. Huayangzi dan aku mencoba menghentikannya, tetapi Huayangzi ditendang sampai mati oleh anak itu ada. Keributan di antara penonton. Bahkan jika kultivasi Huayangzi tidak terlalu tinggi, dia masih di tengah panggung lusa. Bagaimana dia bisa ditendang sampai mati oleh seseorang? Berhenti bicara omong kosong. Lu Qingshan tidak percaya sama sekali. Satu tendangan membunuh seorang seniman bela diri mid acquired, dan dia juga seorang seniman bela diri dari sekolah seni bela diri kuno. Seberapa kuatkah ini? Bahkan master bawaan dunia sekuler sulit dilakukan. Dia tidak percaya bahwa ada orang jahat seperti itu di dunia sekuler. Sang Taois tiba-tiba panik dan berkata dengan suara menangis, Tuan Sekte, apa yang saya katakan itu benar. Tuan Sekte, Huayangzi memang ditendang sampai mati oleh anak itu. Ya, Guru Sekte, kita semua melihatnya dengan mata kita sendiri. Matanya sendiri. 2 Taois lainnya dengan cepat bergema. Melihat ketiga muridnya berkata demikian, Lu Qingshan sedikit mempercayainya meskipun dia tidak mempercayainya. Lu Qingshan langsung berdiri dan berkata dengan suara yang mengejutkan, aku tidak menyangka bahwa seseorang akan berani masuk ke surgaku sendirian, tapi aku ingin melihat siapa yang begitu berani. Setelah berbicara, Lu Qingshan memimpin sekelompok murid keluar dari aula Lingbao. Pada saat ini, pintu masuk utama dari faksi Tianyi. Di tanah, lebih dari 20 murid sekte Tianyi runtuh berturut-turut. Beberapa dari murid-murid ini langsung mati, dan beberapa tangan dan kaki mereka patah, meringkuk di tanah dan berteriak. Harvey membawa peti mati dengan satu tangan dan memandang dengan acuh tak acuh pada selusin murid yang mengenakan jubah hitam di gerbang. Selusin murid memegang pedang panjang dan menatap Harvey dengan ketakutan, tidak berani menyerang lagi. Mereka benar-benar ketakutan. Pria muda di depannya benar-benar terlalu tirani, dia membawa peti mati, dan dia dapat menyelesaikan lebih dari 20 orang dalam waktu singkat. Tingkat kekuatan ini telah melampaui imajinasi mereka. Harvey menatap selusin murid dengan ekspresi tegas, membawa peti mati dan melangkah selangkah demi selangkah. Setiap kali dia melangkah, Harvey berteriak keras. Mereka yang menghalangi saya, bunuh mereka yang menghalangi saya, bunuh. Mereka yang tidak menyerah, bunuh. 1. Demi satu ledakan teriakan meledak di Gunung Yunhe seperti guntur, membuat jiwa-jiwa ketakutan. Ketika Harvey menyelesaikan langkah ke-9 dan datang ke pintu, selusin murid sangat ketakutan sehingga mereka pingsan dan berbalik dan berlari ke kuil Tao. Hahaha. Harvey tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan keras, ternyata faksi Tianyi adalah sekelompok orang yang pemalu sungguh. Konyol bahwa dunia begitu takut padamu ini. Konyol. Lalu, Harvey mengambil langkah besar, memasuki kuil Tao. Sepanjang jalan, tidak ada satupun murid sekolah Tianyi yang terlihat. Sampai Harvey melangkah keluar dari aula dan melangkah ke halaman dengan satu kaki. Tiba-tiba, set ada suara tajam menembus udara. Harvey tiba-tiba mengangkat matanya, dan melihat 24 pedang panjang perak dengan potensi menghancurkan yang kering dan yang busuk, datang ke arah tembakan terbang. Sedikit tipuan cacing. Harvey mendengus dingin dan melangkah keluar. Bab 200. Bab 200, rentan. Terkunci. Seluruh halaman bergetar. Lempengan batu biru di tanah retak terbuka satu demi satu, menyebar ke segala arah, seperti jaring laba-laba. Tiba-tiba ledakan kemarahan yang kacau dan megah, langsung membentuk hitam gelap yang menutupi seluruh tubuh Harvey. Dentang-dentang 24 pedang panjang ini mengenai perisai yang membuat marah, membuat suara tabrakan yang tajam.
Percikan-percikan dan kabut hitam tetap ada, tetapi itu tidak bisa mendekati tubuh Harvey sama sekali, dan langsung diblokir dari luar. Wajah 24 murid berjubah abu-abu di sisi yang berlawanan berubah drastis. Anda harus tahu bahwa Anda dan yang lainnya adalah murid tingkat menengah dari faksi Tianyi, dan basis kultivasi mereka semuanya berada di tahap awal Xiantian. Bahkan jika tuan dari tahap tengah dari bawaan bertemu dengan mereka, mereka hanya akan dihancurkan. Bahkan tuan dari tahap akhir bawaan, mereka juga bisa melawannya. Tapi aku tidak menyangka bahwa anak dari dunia biasa di depanku ini akan memiliki energi kemarahan yang begitu kuat, secara langsung memblokir serangan gabungan dari 24 dari mereka. Kekuatan anak ini tidak sederhana. Mari bergabung dan bunuh dia dengan susunan pedang. Seorang murid terkemuka berkata dengan keras. Ya. Murid-murid lain menanggapi satu demi satu, lalu menarik kembali pedang terbang, dan kemudian bergerak cepat, menyebar ke segala arah halaman, dan mengepung Harvey di tengah. Harvey hanya berdiri di sana dengan acuh tak acuh, melirik 24 murid, dan seringnya muncul di sudut mulutnya. Ayo, aku akan memberimu kesempatan untuk mengerahkan semua kekuatanmu. Aku ingin melihat keahlian unik apa yang dimiliki faksi Tianyimu. Melihat bahwa Harvey masih menertawakan mereka saat ini, 24 murid sangat marah. Mereka adalah murid tingkat menengah dari faksi Tianyi, dan mereka adalah tuan yang ditakuti semua orang di dunia sekuler. Tapi anak ini tidak takut, berani memprovokasi mereka secara terbuka. Ini benar-benar tak tertahankan. Formasi pedang Liangyi formasi. Teriak murid terkemuka, lalu terbang dan menembak Harvey dengan pedang. 23 murid lainnya juga menembakkan pedang dari jenderal mereka pada saat yang sama. Set 2. 24 pedang panjang dibungkus dengan energi tebal yang menyebalkan, bersinar terang, seperti 24 meteor yang melesat melintasi langit, menyerang dan membunuh Harvey. Bum bum bum, suara. Tabrakan pemahaman bergema, seperti semburan guntur teredam yang meledak di halaman. Batu tulis meledak, serpihan batu dan tanah beterbangan, dan tumbuh-tumbuhan, ukiran batu, meja dan kursi batu di halaman juga hancur berkeping-keping. Namun, yang mengejutkan ke-24 murid itu adalah mereka masih gagal menembus pertahanan Harvey. Harvey berdiri di sana dengan tenang, dan bahkan menyalakan sebatang rokok. Dalam pertempuran yang begitu sengit, anak ini masih punya waktu untuk merokok, yang merupakan penghinaan bagi mereka, sangat memalukan. Harvey mengeluarkan rokoknya yang panjang, dan berkata dengan senyum aneh, kekuatan formasi pedangmu tidak bagus. Ayo, beri kamu kesempatan untuk melanjutkan. Setelah rokokku habis, jika kamu masih bisa, hancurkan pertahananku, lalu aku akan melawan. Hambatan jahat, jangan marah. Murid terkemuka berteriak dengan marah, keras evolusi formasi pedang bintang Tai. Suara itu jatuh. Wus. Di bawah kepemimpinan murid terkemuka, murid-murid lain bergerak di halaman, mengatur formasi sesuai dengan posisi 24 bintang di langit. 12 murid berdiri di 12 arah di bawah dan melancarkan serangan sengit ke arah Harvey. 12 murid lainnya melompat dengan kekuatan ringan, dan menyerang Harvey dari atas ke bawah. Harvey merokok dengan tenang, melirik formasi pedang yang berubah dari orang-orang ini, dan menggelengkan kepalanya dengan jijik. Apakah itu formasi pedang Tai atau formasi pedang bintang Tai, meskipun terlihat luar biasa, sebenarnya terlalu mewah dan tidak praktis, sehingga kekuatannya tidak terlalu bagus. Jika Anda bertemu dengan prajurit bawaan menengah biasa, Anda mungkin benar-benar menjelaskannya di sini. Sayang sekali mereka bertemu sendiri. Pada saat inilah serangan dari 24 murid telah jatuh. Energi pedang vertikal dan horizontal, dan kali ini kekuatan 24 murid bahkan lebih kuat. Terlebih lagi, pada saat 24 murid menikam pedang, pedang Ki yang menyebar berubah menjadi pedang panjang Ki sejati, dan melesat ke arah Harvey seperti badai dahsyat. Bang bang bang, suara. Seperti bel berbunyi, dan gelombang udara yang ganas diaduk. Dinding di sekitarnya hampir tak tertahankan, dan retakan terbuka. Namun, untuk kengerian 24 murid, mereka masih gagal menembus pertahanan Harvey. Zenki yang melilit Harvey seperti benteng yang tidak bisa dihancurkan, tidak peduli seberapa keras serangan ke-24 murid, itu tidak akan berpengaruh. Pada saat ini, 24 murid cemas, tidak tahu harus berbuat apa. Apakah ini akhirnya? Harvey tersenyum ringan dan berkata, jika itu masalahnya, saatnya bagiku untuk mengambil tindakan sekarang. Mengatakan itu, Harvey membuang puntung rokok dan menginjaknya. Setelah itu, Harvey membuka matanya, dan cahaya berkedip seperti bintang besar. Pergi. Dengan teriakan menggelegar, Harvey menginjak tanah, dan kekacauan yang lebih agung yang membuat marah seperti letusan gunung berapi, melonjak ke langit, dan menyebar ke segala arah. Ketika murid terkemuka melihat ini, wajahnya berubah secara dramatis, dan dia terkejut, dia merasakan kekuatan yang menghancurkan. Kekuatan ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa mereka lawan. Evakuasi cepat mundur. Murid terkemuka berteriak kaget, dan kemudian melakukan kinggong untuk bersiap mengungsi. Murid-murid lain juga merasakan tekanan yang kuat, dan mereka semua bersiap untuk mundur. Namun, itu sudah terlambat. Ki menjengkelkan yang kacau yang menyebar seperti aliran deras yang mengamuk, dan itu menyapu mereka dengan ganas. Disertai dengan teriakan menyakitkan, 24 murid terbang keluar. Bum bum bum. Beberapa tembok yang semula retak langsung roboh dan berubah menjadi puing-puing. Segera, 24 murid jatuh ke tanah, beberapa langsung mati, dan beberapa terluka parah bahkan jika mereka tidak mati, meringkuk di tanah dan menangis kesakitan.
Harvey tidak melihat kedua orang ini, hanya melangkah maju dan terus bergerak maju. Segera, Harvey berjalan jauh dan datang ke tempat pelatihan sekolah Tianyi. Saya melihat seorang pria parubaya yang ramping, berwajah adil, mengenakan jubah Tao hitam abu-abu, berdiri dengan bangga di depannya. Orang ini adalah kepala faksi Tianyi saat ini, Lu Qingshan, seorang Tao dari Chunyang. Di sekitar Lu Qingshan ada sekelompok murid yang mengenakan jubah hitam, abu-abu dan putih. Pada saat ini, Lu Qingshan dan semua murid memandang Harvey dengan waspada, wajah mereka penuh amarah. Pop, pop, pop. Harvey membawa peti mati hitam, tampak acuh tak acuh, dan berjalan menuju sekelompok orang selangkah demi selangkah. Untuk beberapa alasan, pihak lain jelas hanya satu orang, tetapi Lu Qingshan dan semua murid merasakan tekanan yang kuat. Mereka bahkan memiliki ilusi bahwa bahkan jika mereka dan yang lainnya bergegas maju, itu akan sia-sia. Mereka benar-benar tidak mengerti, kapan anak mengerikan seperti itu muncul di dunia biasa.